Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A3 S1 Pariwisata, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait diversity and inclusion. Baik, kami dari kelompok 6, saya Latifah Nuristiqomah dengan NIM 205646 akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian diversity and inclusion. Yang pertama, arti diversity yaitu keragaman. Nah, yang kami maksud di sini adalah diversity di tempat kerja. Berarti keragaman di tempat kerja bahwa semua organisasi boleh memperkerjakan tim yang beragam, baik yang mencerminkan masyarakat di mana ia berada dan dia beroperasi. Lalu yang inclusion, artinya inklusi, kami membahas tentang inklusi di tempat kerja. Ini merupakan pemahaman dan rasa hormat untuk memastikan suara dan pendapat semua orang didengar dan dipertimbangkan dengan cermat. Sangat penting di sini untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif di mana semua orang merasa dihormati. Jadi di sini tidak ada diskriminasi. Selanjutnya izinkan kami untuk memperkenalkan kasus yang kami angkat terkait tema diversity and inclusion. Kami mengangkat kasus terjadinya diskriminasi terhadap para atlet dari Indonesia yang akan mengikuti kejuaraan All England 2021. Singkatnya, para atlet dari Indonesia mendapat diskriminasi karena hasil tes PCR terdapati positif COVID-19. Namun dari negara lain, itu juga ada yang positif, namun tidak diminta untuk karantina selama 10 hari, yang artinya karantina berakhir pada 23 Maret 2021, sedangkan untuk kejuaraan All England akan berakhir pada 21 Maret 2021. Tentu hal ini menjadi pro kontra dan menjadi pembahasan yang sangat intensif. Untuk selanjutnya dan lebih detailnya kasus ini akan disampaikan oleh teman kami yang lain. Oke. Adapun struktur penyampaian materi pada presentasi kali ini, yang pertama ialah kronologi kasus, yang kedua identifikasi pelanggaran etika, dan yang ketiga analisis akar sebab, dan yang terakhir ialah rekomendasi solusi. Adapun kronologi kasus dalam masalah ini, yang pertama, pada tanggal 13 Maret tim Indonesia tiba di Birmingham melakukan PCR atas perintah NHS lantaran diyakini ada kontak dengan salah satu penumpang yang terkonfirmasi COVID-19. Lalu tim Indonesia melakukan isolasi di kamar hotel masing-masing. Pada hari selanjutnya, tanggal 14 Maret, tes keluar dengan hasil negatif. Lalu tim Indonesia melanjutkan latihan di arena. Terus 3 hari selanjutnya, pada tanggal 17 Maret, turnamen ditunda karena pemain dari India, Denmark, dan Thailand diidentifikasikan positif COVID-19. Tim ketiga negara tersebut dapat melanjutkan turnamen setelah hasil yang keluar negatif. 20 dari 24 orang tim Indonesia mendapat email dan SMS dari NHS untuk melakukan isoman hingga 23 Maret. Tim Indonesia meminta untuk tes ulang seperti ketiga negara tersebut tetapi tidak diperbolehkan. Selanjutnya pada tanggal 18 Maret, BWF mengeluarkan pernyataan resmi mengenai mundurnya tim Indonesia dari turnamen All England. Dan tanggal 21, Presiden BWF, Paul-Eric Haryer, menyatakan permohonan maaf melalui surat resmi tertanggal 21 Maret yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga. Mungkin dari kronologi kasus tersebut akan dijelaskan kepada teman-teman saya yang lain. Nama saya Anggraini. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang identifikasi pelanggaran etika. Dasar kami menyimpulkan bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran etika adalah bahwa setiap pemain yang berkompetisi di ajang All England seharusnya mendapatkan perlakuan yang adil. Namun, BWF tidak dapat mengupayakannya terhadap tim Indonesia yang mana hal tersebut menyalahi atau tidak mengindahkan prinsip-prinsip Code of Ethics BWF itu sendiri seperti fairness, honest, and helpful. Pedoman etika apa saja yang kami gunakan? Yang pertama, Code of Ethics milik BWF sendiri, kemudian Common Morality. Yang pertama, trustworthy, respectful, fair, honest, and helpful. Kemudian prinsip ethical principle. Yang pertama, accountability, fairness, autonomy, dan moral integrity.
Analisis akar sebab. Yang pertama itu faktor internal dan faktor eksternal. Di faktor internal itu ada value system. Hal ini dibuktikan dengan gagalnya BWF dalam menjalankan prinsip mereka dalam menangani kasus pengunduran paksa tim Indonesia. Yang kedua itu ada human resources. Sumber daya manusia di BWF yang tidak kompeten dalam melayani dan atau mendampingi tim Indonesia sehingga terjadi tindakan diskriminatif seperti yang tertulis di bagian kronologi kasus. Yang kedua ada di faktor eksternal, yaitu ada legal faktor. BWF mengatakan bahwa kebijakan mengenai pengulangan tes COVID tim Indonesia berada di bawah wewenang pemerintah bimbingan sehingga BWF tidak dapat melakukan tindakan apapun. Saya Oktaviani Chelsea dari kelas A3 NIM 2056653 kelompok 6 akan menjelaskan mengenai rekomendasi solusi untuk kasus yang kami dapat atau kasus yang kami ambil kali ini mengenai diskriminasi terhadap pemain tim Indonesia dalam penyelenggaraan All England 2021. Untuk rekomendasi solusi pada kasus kami ini, kami menggunakan prinsip etika normatif justice atau keadilan. Dan di sini terdapat 3 poin penting yang kami dapatkan. Yang pertama adalah untuk BWH selaku pelaku pelanggaran, yang dimana value system mengacu pada prinsip keadilan BWH. Maka bila di kemudian hari terjadi kasus yang sama, pihak BWH harus bersikap adil dalam memberikan keputusan dan tidak ada lagi diskriminasi. Sama seperti kasus yang kami dapat, BWH seharusnya lebih terbuka mengenai siapa orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 di dalam pesawat yang dimana bersama rombongan Indonesia berujung merugikan tim Indonesia itu. Rekomendasi solusi yang kedua yang kelompok kami temukan adalah human research, di mana peningkatan kualitas sumber daya dalam perlombaan ini untuk meminimalisir tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh para panitia seperti kasus yang kami dapatkan ini, di mana para pemain Indonesia diyakini sudah berpapasan dengan orang yang positif COVID-19 selama penerbangan menuju ke England. Dan di sini mereka dilarang paksa untuk tidak menggunakan shuttle bus hingga lift hotel. Dan di sini panitia sebenarnya harus menyiapkan shuttle bus atau keperluan khusus lainnya untuk mengantisipasi adanya peserta turnamen yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini. Dan rekomendasi solusi yang terakhir adalah legal, di mana kejelasan hukum yang mengatur berlangsungnya turnamen baik dari segi kesehatan ataupun dari segi teknis turnamen tersebut harus diperbaiki. Apabila salah satu tim peserta dari negara-negara yang bertanding itu mendapatkan kesempatan yang kedua untuk tes PCR, kenapa Indonesia atau tim Indonesia tidak ada kesempatan untuk melaksanakan tes PCR yang kedua dengan alasan bukan wewenang BWF? Dari hal tersebut mengindikasikan bahwa tidak adanya kejelasan tentang lembaga mana yang paling berkuasa dalam menangani kasus tersebut. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.